Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feby Hornisa, NPM 246460002. Saya berasal dari program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan memaparkan terkait ujian akhir semester mata kuliah Jalan Rel, yaitu penelitian perlintasan sebidang lokasi jalan perlintasan atau JPL 1C kilometer 00+764 Jalan Dorang nomor 49 Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan dosen pengampu Ibu Farida Yudaningrum, STMT. Terkait latar belakang penelitian pada kali ini, perlintasan sebidang merupakan titik temu antara jalur kereta api dan jalan raya yang digunakan oleh kendaraan maupun pejalan kaki. Meski memberikan kemudahan akses, perlintasan ini sering menjadi lokasi rawan kecelakaan karena minimnya fasilitas keselamatan. Di Indonesia masih banyak perlintasan yang bersifat manual, bahkan tanpa sistem pengamanan. Padahal jumlah perjalanan kereta dan pengguna jalan terus meningkat, sehingga potensi kecelakaan juga makin besar. Oleh karena itu, diperlukan kajian teknis dan keselamatan untuk menciptakan perlintasan yang lebih aman. Pada penelitian ini dilakukan di JPL 1C kilometer 00+764 Jalan Dorang nomor 49 Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuan pada penelitian kali ini terkait rumusan masalahnya sendiri, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi perlintasan sebidang yang berada di perlintasan atau JPL 1C kilometer 00+764 Jalan Dorang nomor 49 Semarang Utara. Dan apa saja rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil analisis. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan kondisi nyata di lapangan, yaitu mengevaluasi sistem keselamatan yang tersedia dan memberikan rekomendasi yang sesuai standar teknis agar perlintasan ini lebih aman bagi pengguna jalan dan operasional kereta api. Selanjutnya untuk metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan fakta lapangan secara sistematis dan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur, yaitu dengan cara mengkaji pedoman teknis, peraturan perkereta-apian, materi perkuliahan, dan berbagai sumber baik dari internet maupun jurnal untuk menunjang penelitian. Yang kedua, dilakukan dengan cara observasi, yaitu mengamati langsung kondisi fisik di lokasi dan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk menyusun laporan penelitian. Dan yang ketiga, dengan cara wawancara, yaitu melakukan wawancara dan interaksi langsung dengan petugas penjaga pos jalan perlintasan perkereta apian yang ada di lokasi. Dan yang terakhir, dengan mendokumentasikan objek-objek yang dibutuhkan dalam menunjang laporan penelitian, seperti dokumentasi saat penyusun mengukur lebar jalan, lokasi penelitian, serta rambu-rambu yang ada di lokasi penelitian. Selanjutnya untuk lokasi penelitiannya sendiri yaitu berada di JPL 1C kilometer 00+764 Jalan Dorang nomor 49 Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Dan lokasi ini berada kurang lebih 1 kilometer dari stasiun Tawang dan merupakan jalur aktif dengan lalu lintas padat. Dan survei ini dilaksanakan pada tanggal 3 April 2025 dari pukul 7.30 hingga 14.00 WIB dengan posisi koordinat lokasi ada di ini. Contohnya untuk lokasi penelitiannya seperti gambar di sebelah kanan. Ini untuk lokasi penelitian di JPL 1C kilometer 00+764.
Untuk kondisi rambu dan marka. Kondisi rambu dan marka di JPL 1C ini berdasarkan hasil observasi perlintasan ini tidak dilengkapi dengan rambu dan marka yang sesuai standar. Yaitu seperti tidak terdapat rambu peringatan seperti rambu kereta api berpintu atau tidak berpintu. Tidak tersedia marka membujur, marka berhenti, marka lambang kereta api, dan pita penggaduh. Jadi untuk marka pada perlintasan ini tidak terdapat sama sekali dan keberadaan rambu-rambu dan marka ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan pengguna jalan terutama saat malam hari atau dalam kondisi hujan. Nah, untuk contoh rambu-rambunya ada di sebelah kanan. Terkait rambu peringatan, ini ada contohnya, rambu larangan, ada contohnya juga seperti rambu stop dan lampu isyarat lalu lintas. Selanjutnya untuk inventaris gardu penjaga perlintasan. Ini ada 9 inventaris gardu penjaga perlintasan yang ditemukan di kondisi lapangan. Fasilitas gardu penjaga sudah tersedia dan petugas aktif menjalankan tugasnya. Nah, gardu ini dilengkapi dengan yang pertama, genta atau bel peringatan, seperti ada gambar nomor 1, kotak P3K seperti gambar nomor 4, jadwal dinasan atau terdapat pada gambar nomor 6, dan daftar semboyan dan peralatan keamanan lainnya, seperti di gambar sebelah ada 9 gambar, dan namun sistem penjagaan masih manual dan belum berbasis otomatisasi dan ini menyulitkan penjaga dalam kondisi lalu lintas padat dan jika terjadi gangguan sinyal. Jadi walaupun inventaris gardu penjaga perlintasan di kondisi lapangan ini cukup lengkap, namun sistem penjagaannya masih manual. Nah, ini untuk menjadi rekomendasi ke depannya supaya berbasis otomatisasi. Selanjutnya terkait data geometrik perlintasan. Nah, geometri jalan pada perlintasan ini adalah jalan mempunyai tipe jalan satu jalur, dua lajur dengan lebar kurang lebih 7,3 meter. Dan tipe konstruksi sendiri aspal pada jalan raya dan batu balas pada jalur rel seperti gambar di sebelah kanan contohnya. Dan perlintasan ini merupakan jalur ganda atau double track dari stasiun Tawan hingga Poncol yang tergolong sibuk sehingga tingkat resiko kecelakaan juga lebih tinggi jika tidak ada sistem pengamanan yang memadai. Selanjutnya terkait karakteristik jalan rel, itu ada beberapa komponen jalan rel di lokasi. Yang pertama, rel yang digunakan tipe R54 atau 54 kg per meter, di mana cocok untuk beban berat dan kecepatan tinggi. Contohnya, contoh rel tipe R54 ada di gambar sebelah kanan atas. Nah, selanjutnya untuk penyambungan rel menggunakan laser mid atau CWR yang menghasilkan jalur lebih stabil dan minim sambungan. Yang ketiga, bantalan rel terbuat dari beton. Contohnya ada di gambar sebelah kanan bawah. Dan penambat rel menggunakan sistem Eclipse dilengkapi alat pendeteksi kereta atau axle counter untuk pemantauan lalu lintas kereta api. Nah, ini untuk karakteristik jalan rel di 1C. Nah, untuk permasalahan dan resiko pada penelitian ini berdasarkan hasil survei, ditemukan beberapa permasalahan. Seperti yang pertama, kurangnya rambu dan marka lalu lintas di sekitar perlintasan. Yang kedua, sistem penjagaan masih manual tanpa dukungan sistem sinyal otomatis. Yang ketiga, jalan yang digunakan cukup ramai dengan kendaraan bermotor, tetapi tidak ada pembatas lajur. Yang keempat, tidak tersedia pencahayaan yang memadai, membuatnya rawan kecelakaan, terutama pada malam hari dan saat kondisi hujan. Selanjutnya untuk rekomendasi perbaikan. Pada penelitian ini terdapat 4 rekomendasi perbaikan. Yang pertama, pemasangan rambu dan marka sesuai Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012 dan Pedoman Dirjen Perhubungan.
Yang kedua, pemasangan palang otomatis dan lampu isyarat sebagai sistem fail-safe. Yang ketiga, perbaikan pencahayaan dan visibilitas dengan lampu jalan dan marka reflektif. Dan yang keempat, adanya inspeksi dan pemeliharaan rutin baik infrastruktur jalan maupun peralatan pendukung. Selanjutnya terkait kesimpulan, kondisi lalu lintas di lokasi relatif tidak padat dengan kecepatan rata-rata kendaraan sekitar 30 km per jam dan lebar jalan sebesar 7,336 meter untuk dua jalur atau kurang lebih 7,3 meter. Dan selanjutnya secara umum kondisi jalan rel dan fasilitas pendukung cukup memadai. Namun terdapat beberapa kekurangan seperti kelengkapan rambu-rambu lalu lintas yang tidak tersedia secara lengkap, kerusakan pada permukaan aspal di beberapa titik, serta adanya keausan pada karat baja rel. Yang ketiga, fasilitas perlengkapan jalan seperti marka, lampu isyarat, dan rambu larangan sebagian besar tidak tersedia, sehingga berpotensi mengurangi tingkat keselamatan pengguna jalan. Selanjutnya, jalur rel menggunakan tipe rel R54 dengan bantalan beton, penambat E-clip, dan sambungan Continuous Welded Rail atau CWR yang mendukung kestabilan jalur rel. Nah, untuk penutup, dapat disimpulkan bahwa perlintasan JPL 1C kilometer 00 plus 764 belum memenuhi standar keselamatan perlintasan sebidang. Diperlukan pembaruan sistem dan infrastruktur, serta peningkatan peran petugas. Semoga hasil penelitian ini menjadi masukan untuk instansi terkait dalam meningkatkan keselamatan transportasi di perlintasan sebidang, terutama yang masih dikelola secara manual. Baik, cukup sekian paparan terkait penelitian perlintasan JPL di 1C kilometer 00 plus 764 di Kota Semarang. Saya atas nama Feby Horisa mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.